Di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ad-dunya la'ibun wa lahwun," bahwa dunia ini adalah permainan dan sendau gurau belaka. Para saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia ini adalah sebuah panggung sandiwara, permainan, dan sebuah tempat di mana kita Allah hadapkan dengan berbagai macam problematika hidup dan kehidupan. Ya, namanya panggung kehidupan. Di atas panggung ada permainan. Hidup ini di atas dunia ini diibaratkan sebagai seorang pemain bola. Bagaimana dengan seorang pemain bola? Pemain bola atau permainan sepak bola itu dibatasi dengan waktu 40 menit, ya, 2 babak atau 2 kali permainan, 2 pertandingan. Berarti kalau 40 menit adalah, kalau dijumlahkan semua jumlah daripada waktu untuk bermain sepak bola itu 2 babak adalah menjadi 90 menit. Maka inilah hidup di atas dunia. Permainan bola itu diatur dan dibatasi dengan waktu. Maka ketika para pemain sudah masuk ke lapangan dan wasit akan memberikan aba-aba dan aturan selama permainan berlangsung, maka ketika itu pemain bola semua berambisi dan pasti ingin menang dengan klubnya masing-masing. Dan juga para pemain pengen dan ingin menang dan memberikan poin yang banyak, memberikan gol yang banyak, terutama kepada individu masing-masing. Dia pengen menjadi orang yang banyak memberikan gol ataupun nilai terhadap klubnya tersendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka para pemain bola dengan berbagai macam cara, skill yang ia miliki, maka dia hendak dan ingin dan pasti pengen menggolkan ke gawang lawan. Dia pengen mengumpulkan nilai, mengumpulkan daripada poin yang akan dia dapatkan dari permainan bola tersebut. Maka berbagai macam cara dia menyerang, berlari sekuat tenaga, ya, saling bantu-membantu sesama dengan kawan yang lain. Maka ini adalah salah satu cara mereka untuk mendapat poin supaya pertandingan sepak bolanya dimenangkan oleh klub ataupun grupnya masing-masing. Maka jangan sekali-kali, ya, setiap pemain bola itu pasti menghindari yang namanya pelanggaran. Dia tidak mau, ya, untuk membuat pelanggaran karena dia akan diingatkan dan diberi peringatan oleh wasit dan diberi kartu. Kalau dia sekali membuat pelanggaran ataupun membuat lawannya jatuh misalnya disepak tanpa ada alasan, maka dia akan dikasih kartu kuning. Sampai berkali-kali maka dia akan kena kartu merah. Ketika kita ataupun pemain bola itu sudah dikenai kartu merah, maka dia akan wajib meninggalkan lapangan dan akan tidak boleh lagi bermain. Maka inilah hidup atau kehidupan di atas lapangan, di atas permainan. Maka di atas lapangan bola, maka disitulah permainan. Maka semua pemain pasti berambisi untuk mengumpulkan poin, dan sebenarnya setiap pemain tak ingin dan tak mau memberikan pelanggaran supaya dia tidak bisa ataupun wasit tidak memberikannya kartu ataupun untuk memperingati dia berhak keluar dari lapangan. Maka inilah hidup, saudaraku yang dirahmati Allah. Inilah hidup kita di atas dunia. Hidup ini seolah-olah kita lagi bermain bola. Waktu kita tidak lama dan tidak panjang hidup di atas dunia. Maka sudah sejauh mana persiapan yang kita hendaklah bawa menghadap Sang Ilahi. Maka sudah sejauh manakah bekal yang telah kita kumpulkan dan kita persiapkan yang hendak akan kita bawa menghadap Rabbul Jalil, yaitu Allah yaitu Tuhan kita, yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia ini adalah tadi telah disebutkan Allah dalam Al-Quran, ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini adalah panggung sandiwara dan sendau gurau belaka. Maka jangan sampai di atas dunia ini, di atas lapangan bola ini, kita sampai membuat pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya nanti kita akan diberikan sanksi dan akan kita dimintai pertanggungjawab terhadap apa yang telah kita perbuat. Sejauh manakah banyak dosa yang telah kita lakukan? Sudah sebanyak apa catatan amal kita? Apakah dia sudah
banyakan catatan amal ibadah yang baik kepada Allah, atau malah sebaliknya sudah catatan itu kita coret-coret, kita oret-oret tanpa ada tujuan yang jelas atau mengandung nilai makna dosa di dalam catatan kita. Maka istabti qalbak, saudaraku yang dirahmati Allah, tanyakan hati kita masing-masing. Maka di ayat yang lain dalam surah lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar taubat. Asa rabbukum ayyaghfirakum lakum ayyaghfirakum, ya, asa rabbukum ayyaghfir lakum. Maka kepada Allah banyaklah istighfar, mohon ampun kita kepada Allah. Setiap silap salah langkah dosa kita, semua indera kita banyak dosa, mata kita yang ketika kita bukakan, ketika kita bangun dari tidur kita terkadang tanpa sadar sudah melihat yang bernilai dan mengandung dosa. Mulut kita, mata kita, tangan kita, telinga kita, semua indera kita ini berpeluang untuk membuat dan mengambil dosa-dosa yang ada di hidup kita. Maka tubuh ilallahi taubatan nasuha, mari kita muhasabah diri kita, kita berenung sejenak, kita ingat kembali apa kesalahan kita hari ini. Para ulama-ulama terdahulu, orang-orang salafus salihin, orang-orang saleh terdahulu, manakala menjelang tidurnya maka dia akan mengingat-ingat kembali dosa-dosanya yang dilakukannya semenjak dia baru bangun tidur tadi pagi sampai dia menjelang tidur lagi. Apa saja dosa yang telah saya lakukan? Misalnya dia sudah berdosa mulutnya, hatinya sudah membuat orang ataupun memfitnah di dalam dirinya sendiri atau menyakiti di hati orang lain. Ketika itu maka dia ketika menjelang tidurnya memohon ampun kepada Allah, dia akan memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena para pendengar hadirin saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini hanya sebentar. Kalau kita menghitung waktu, umur manusia itu hanya 7 hari. Kalau tidak hari Senin, hari Selasa. Kalau tidak Selasa, hari Rabu. Kalau tidak Rabu, Kamis. Kalau tidak Kamis, Jumat. Kalau tidak Jumat, hari Ahad. Ya, itu hanya waktu manusia hidup di dunia ini. Tidak lama-lama kita hidup. Pertanyaan adalah sudah sejauh mana persiapan kita menghadapi kehidupan kita yang hakiki, yang abadi, yang kekal untuk selama-lamanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita siap dibaringkan di manakala kita dibaringkan di tempat peristirahatan kita yang terakhir? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mampu akan dimintai dan didatangi oleh 2 malaikat, dipertanyakan kita terhadap kehidupan kita yang sebelumnya? Padahal sebelumnya tak pernah kita tidur dan berbaring di tempat yang itu sebelumnya. Yang sebelumnya kita masih enak di atas kasur kita, di atas spring bed kita tidur. Kita tidur dalam keadaan nyenyak. Tapi ketika waktu itu datang, kita akan dibaringkan di atas tanah, berbantalkan tanah, berdindingkan tanah, tidak ada yang mau menemani. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada waktu itu kita akan merasa ketakutan. Diingatkan kembali kita kepada kehidupan kita yang sebelumnya. Ya Rab, ya Rab, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada tempat di badan kita manakala siksa dilakukan, manakala siksa sudah berlaku terhadap diri kita. Saudaraku, kemana lagi kita hendak mau lari? Tempat kita, dari atas kita sudah tanah, dari mana-mana tanah, tanah dan tanah. Karena kita diciptakan dari tanah, maka kita dikembalikan oleh Allah ke dalam tanah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala silap salah kami sebagai hamba ya Allah. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali hanya pertolongan-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kami Allah menghadapi dahsyatnya kehidupan setelah kehidupan dunia ini kecuali berikan kami pertolongan ya Allah. Bimbing kami selalu dalam perjalanan hidup kami di atas duniamu ini ya Rabb. Mudah-mudahan tidak sampai kami tergentir kepada lembah kebinasaan, kenistaan dan dosa ya Allah. Apalagi di keadaan sekarang ini ya Rabb, kami dihadapkan dengan berbagai macam problematika hidup ya Allah. Serba sulit hidup kami hari ini ya Allah. Kami tahu ini adalah, kalau bagi kami orang-orang yang beriman, adalah sebagai ujian-Mu.
Tapi bagi orang-orang munafik dan orang kafir, ini adalah teguran dan bahkan azab-Mu kepada mereka ya Allah. Jadikan kami sabar meniti hidup di atas musibah yang ada hari ini, di atas setiap kesulitan dan problematika hidup yang kami alami hari ini. Allah, wafatkan kami nantinya di penghujung hidup kami mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kekasih-Mu, Nabi-Mu Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, siapa umatnya yang di akhir kalimat daripada ucapannya hidup di dunia mengatakan qaula la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka Engkau akan masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan ini kami dapat bisa menempati surga-Mu dengan ridha-Mu ya Rabb, dengan ridha-Mu ya Zal Jalal wal Ikram. Amin ya rabbal alamin.